Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi dan kita masuk ke dalam kitab Mika, Nabi kecil Mika yang melayani sejaman dengan Nabi Yesaya ya. Dan nubuat daripada Mika ini ya sudah digenapi. Dia menubuatkan, nanti kita lihat keruntuhan Samaria, kerajaan utara itu yang 10 suku, di mana terjadi itu di serangan Asyur itu tahun 722 sebelum Masehi. Itu sudah dinubuatkan, nanti kita baca beberapa ayat di sini. Kemudian Mika juga menubuatkan keruntuhan Yerusalem, kerajaan yang di selatan di sini, yang ada 2 suku ya, suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan itu tahun 586, jadi 100 tahun kemudian setelah Mika bernubuat baru runtuh kerajaan selatan itu ya, Yerusalem. Nah, kitab Mika ini sangat bagus sekali ya, bisa dianalisis dengan prinsip trilogi ya. Trilogi itu apa? Nah, mari kita melihat dulu di kitab Amsal 22 ayat 20. Saya harus baca ini terjemahan YLT karena kalau terjemahan LAI tidak kelihatan istilah 3 kalinya itu tidak muncul. Itu sebenarnya berasal dari istilah Ibrani shalos yang artinya 3 ya, harus diterjemahkan 3 kali ya. Coba dulu saya baca ya, yang terjemahan YLT Amsal 22 ayat 20. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali? Nah, ini terjemahan Ibrani shalos diterjemahkan di sini ya dengan tepat 3 kali dengan nasihat dan pengetahuan. Artinya Tuhan berbicara dengan nasihat dan pengetahuan, dan ini pembicaraan yang excellent, artinya yang bagus 3 kali. Ini prinsip Tuhan berbicara 3 kali ini perlu nanti kita lihat dalam perjanjian baru juga itu 3 kali juga nanti ada prinsipnya ya, pelayanan Petrus, Paulus dan Yohanes. Nanti kita lihat secara cepat. Dalam perjanjian lama orang Israel juga membagi kitab mereka menjadi 3 tenak yang biasa mereka sebut tenak ya, Torah, Nebiim, Ketubim. Nebiim itu nabi-nabi, Ketubim itu tulisan-tulisan ya. Nah, mari kita bagi dulu, analisis dulu kitab Mika ini dengan prinsip trilogi. Saya menyebutnya di sini trilogi dengar, ya, karena setiap pembagian itu, analisis itu dimulai dengan dengarlah, ya. Trilogi itu sendiri kalau saya lihat di kamus-kamus itu artinya suatu cerita yang berurut-urutan 3 kali cerita. Masing-masing cerita sudah lengkap dengan dalam dirinya sendiri, tapi dia progresif, satu tema dia. Tapi dia bersifat progresif, makin maju begitu ya. Ini prinsip yang sangat bagus untuk membuat orang mengenal apa yang Tuhan maksud ya. Nah, mari kita melihat dulu langsung trilogi dengar ini ya dari kitab Mika. Pasal 1, pasal 2 itu dimulai dengan bagian ini ya, 1 pasal ayat 2. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian ya. Ini dengar yang pertama ini pertama umum, tapi yang dimaksud artinya Tuhan semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub. Jadi secara umum Israel, Yakub keturunan itu ditegur ya, karena di sini dikatakan pelanggaran Yakub ya. Kemudian kita lihat lagi trilogi dengar yang kedua ya. Dikatakan pasal 3 sampai pasal 6, pasal 5 ya, 3, 4, 5. Ini trilogi dengar yang kedua ya. Di sini dibilang di pasal 1-nya, baiklah dengar hai para kepala di Yakub. Ini mulai pemimpin yang ditegur. Yang pertama yang disuruh dengar, teguran itu datang secara umum kepada orang Israel saja, seluruhnya ya. Kemudian di trilogi dengar yang kedua itu yang ditegur para pemimpin. Nanti kita baca sedikit beberapa bagiannya ya. Kemudian trilogi dengar yang ketiga itu pasal 6 sampai pasal yang ke-7. Nah, ini hanya Mika cuma 7 pasal ya. Trilogi dengar yang ketiga itu bicara kepada ini simbol ya, gunung-gunung ya, sebab Tuhan mempunyai
pengaduan terhadap umatnya. Ia berperkara dengan Israel. Yang dibicarakan itu gunung-gunung, artinya kerajaan-kerajaan semuanya, ya. Karena Tuhan ada perkara ini, ya. Jadi di sini Tuhan justru menantang Israel untuk ayolah kita berperkara, ya. Ayat 3, apakah yang kulakukan kepadamu? Jadi bukan hanya teguran tapi ditantang juga. Ayo kita berperkara. Apa yang kulakukan kepadamu? Kira-kira begitu, ya. Nah, di pasal 7 ditutup ini trilogi dengar ini dengan pergumulan Mika. Mika juga di sini bergumul dia, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Dan kemudian ada janji Tuhan serta ditutup dengan doa. Doa dari Mika, ya, untuk bangsa Israel, ya. Ini nggak main-main, ini penutup ini makin progresif, ya, itu karena berdoa juga. Ini pernah dilarang orang, seorang nabi dilarang jangan berdoa, ya. Bahkan Tuhan bilang kalaupun Musa berdoa ataupun Samuel berdoa, aku nggak akan dengar, katanya. Jadi kalau Mika bisa berdoa untuk bangsa Israel, itu suatu perkara yang luar biasa, karena doa orang benar dengan yakin didoakan, surat Yakobus bilang itu sangat besar kuasanya untuk pemulihan Israel itu, ya. Nah, mari kita melihat bahwa hanya bukan trilogi dengar ini. Jadi dengar itu pertama teguran, ya, baik secara umum pasal 1 sampai pasal 2 kepada seluruh Israel. Ini juga yang bagian keduanya teguran dengar itu kepada para pemimpin secara khusus. Dan yang ketiga itu teguran dengarnya itu ditantang seluruh kerajaan-kerajaan yang lain. Aku punya perkara dengan umatku. Itu teguran juga, tapi ditutup dengan doa dari Mika. Nah, dalam setiap bagian trilogi ini bukan hanya teguran, tapi juga ada janji yang semakin bersifat progresif. Janji itu Tuhan, ya. Mari kita lihat yang bagian pertama, trilogi yang pertama. Janji Tuhan di sini adalah dari pasal 2 itu yang 12 sampai 13, ya. Dikatakan di sini, saya baca, ya. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dan sebagainya. Jadi janji Tuhan di bagian pertama trilogi ini adalah seluruh Israel akan dikumpulkan. Maksudnya dikembalikan kepada tempat tanah perjanjian, ya. Karena ini sudah kita lihat nanti, ya, nubuat ini teguran ini disertai dengan vonis. Mari kita baca dulu vonisnya, ya, supaya kita paham ini. Tadi tegurannya udah bagian pertama sudah, kemudian vonisnya ayat 6. Sebab itu aku akan membuat Samaria, ini kerajaan utara, ya, menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Ini terjadi penggenapannya ini tahun 722 seperti kita tahu tadi sebelum Masehi. Kemudian teguran trilogi yang kedua kepada seluruh pemimpin, vonisnya itu, ya, ada di pasal 3 ayat yang mari kita baca dulu sebagian ini, ya. Pasal Sion akan dibajak, ya, pasal 3 ayat yang ke-12 saya baca, ya. Sebab itu oleh karena kamu, di sini kamu itu para pemimpin Yehuda itu, ya, maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ini vonis untuk kerajaan selatan Yerusalem, dan terjadi 100 tahun kurang lebih lah setelah nubuat ini datang. Tahun 586 sebelum Masehi. Jadi dalam tiap teguran itu ada bagian yang vonisnya. Untuk bagian pertama, vonisnya untuk Samaria, kerajaan utara. Untuk bagian kedua, vonisnya untuk kerajaan Yehuda yang selatan ini. Nah, yang ketiga itu tidak ada vonis karena sudah kena semuanya, kan. Hanya justru itu kemajuannya di sini, progresifnya justru itu permohonan doa dari Mika untuk supaya cepat terjadi pemulihan, ya. Nah, jadi
kita secara garis besar kita sudah melihat trilogi dengar ini ya. Kita nggak bahas itu dulu secara detail ya, nanti kan tema-tema selanjutnya masih ada. Yang penting kita tahu bagaimana kitab Mika ini memiliki Tuhan berbicara secara dengan prinsip trilogi. 3 kali tuh Tuhan bicara tuh kepada Israel secara keseluruhan. Jadi ini sudah pembicaraan yang excellent lah, yang baik lah menurut prinsip Amsal 22 ayat 20 tadi yang kita baca. Seharusnya ya, orang Israel harusnya mendengar ya, karena ini prinsip udah, artinya Tuhan enggak asal ngomong langsung vonis ya, enggak begitu. Tuhan ngomong 3 kali dia, seolah-olah ada peringatan, ada kesempatan lah ya. Biasa kalau di kantor-kantor apa di mana juga orang peringatan pertama, peringatan kedua, baru vonis, itu biasanya ya. Nah, ini udah bagus Tuhan berbicara 3 kali, tetapi kenyataannya ya Israel nggak dengar juga. Ya kerajaan utara nggak dengar, ya kerajaan selatan juga nggak dengar, sehingga vonis itu terjadi. Kita tahu dalam sejarah udah terjadi tuh. Samaria udah hancur, kerajaan utara itu, dan dibuang ke Asyur ya tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian yang selatan juga kerajaan Daud itu Yehuda udah dibuang juga ke Babel. Kalau itu ya di sini dikatakan juga dibuangnya ke Babel itu. Apa nubuatnya detail sekali. Dan tahun 586 ya. Dan kita tahu ceritanya nanti ada pemulihan ya. Bahkan di sini nantilah untuk tema berikut kita akan lihat ada pemulihan di bagian kedua ini, janji Tuhan, dan pemulihan itu bersifat luas ya. Bukan hanya Sion yang dipulihkan, Yerusalem, tapi bahkan bangsa-bangsa juga kena efeknya. Itu tema berikutnya lah, kita akan bahas itu. Nah, sekarang sudah kita tahu ini prinsip trilogi di mana Tuhan berbicara ya 3 kali, itu sudah sangat excellent, sudah sangat bijaksana ya, dengan nasihat, dengan pengetahuan. Nah, kalau misalnya tidak juga didengar, tapi itulah bahwa Elohim ini kasih ya, tetap ada janji Tuhan ya. Jadi kalau nggak didengar ya kena disiplin. Itu jalan Tuhan sudah ya. Kalau dia bicara sekali nggak didengar, kedua nggak didengar, ketiga juga nggak dengar, akan datang disiplin. Tapi namanya disiplin ya. Bagi saudara tahu kalau disiplin itu bukan maksudnya hanya sisi menghukum atau penghakiman, itu bukan hanya menghukum aja, tapi juga koreksi ya, pemulihan. Nanti kalau kita baca bagian kedua tuh ada itu pemulihan, kerajaan Yehuda tuh dibuang ke Babel, itu ada maksud Tuhan di situ, jalan Tuhan ya, ada pemulihan ya. Karena kalau kita lihat dari Yesaya 26 ayat 9, maksud Tuhan menghakimi itu pertama itu suatu hukuman, memang apa yang ditabur orang itu yang dituainya, tapi kemudian ada juga di situ supaya penduduk bumi mengenal kebenaran di situ kan. Artinya ada suatu koreksi supaya orang yang didisiplin itu, yang kena hukuman Tuhan, bisa mengenal kebenaran. Oke. Ini prinsip secara garis besar begitulah kitab Mika ini ya. Nah, nanti kita akan coba langsung aja masuk kepada aplikasi di dalam perjanjian baru. Prinsip trilogi, prinsip Tuhan bicara 3 kali ini juga terjadi. Saudara kalau lihat, kalau 27 kitab di dalam perjanjian baru itu sebenarnya intinya pembicaraan Tuhan lewat Petrus, pemimpinnya khusus untuk orang-orang Yahudi. Itu termasuk nanti Matius ya. Saya sudah nulis itu trilogi ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau bisa saya kirim ya. Jadi grup Petrus ya, itu termasuk Yakobus ya. Ada di situ Kisah Rasul juga dibagi 1 pasal 12, itu seluruhnya untuk orang Yahudi. Pembicaraan Tuhan melalui Petrus dan timnya kepada bangsa Yahudi. Itu trilogi yang pertama itu. Tuhan bicara melalui Petrus ya, dan timnya. Kemudian trilogi yang berikut, yang kedua, Tuhan bicara melalui Paulus dan timnya tentu kepada bangsa-bangsa lain terutama ya, kepada bangsa lain. Nah, itu dari Injilnya, misalnya Injil Lukas itu ya, dan semua tulisan Paulus itu semuanya itu masuk dalam kelompok pembicaraan Tuhan melalui Paulus dan timnya kepada
bangsa-bangsa lain, ya. Nah, yang ketiga inilah yang jarang orang pahami, ya. Kalau saudara lihat nanti di buku-buku teologi Perjanjian Baru, biasanya itu yang saya ada yang bahasa Indonesia itu ya, misalnya Donald Guthrie atau Leon Morris atau George Eldon Ladd, itu ada 3 lah ya. Kalau ini biasa di sekolah teologi ini bukunya udah karena bahasa Indonesia ya udah menjadi buku standar lah, katakan begitu. Lalu saudara lihat nanti di situ mereka tidak melihat bahwa Tuhan bicara 3 kali. Setelah yang ketiga ini Rasul Yohanes ini Tuhan bicara itu kepada gerejanya, sangat penting sekali. Misalnya kalau di Donald Guthrie dia per tema aja, tematis, kira-kira begitu. Dia menguraikan Perjanjian Baru itu teologinya tematis, tidak dipilah-pilah menurut prinsip teologi. Kalau Leon Morris dia mulai dipilah itu ya, hanya 2 kurang lebih yang kelihatan dari Petrus atau Paulus ya. Yohanes nggak kelihatan bahwa dia sebenarnya Tuhan bicara yang ketiga kepada gereja melalui Rasul Yohanes dan timnya. Rasul Yohanes punya timnya juga, cuma nggak disebut siapa nama-namanya. Nah, hari ini kita mau bicara yang ketiga ini karena ini yang jarang didengar ya oleh gereja ya. Padahal justru perkataan Rasul Yohanes ya, saudara tahu kalau sudah Tuhan bicara yang pertama ya didengar sebagian, yang kedua didengar, ini yang ketiga ini udah ini karena setelah ini vonis ya. Udah yang terakhir katakanlah Tuhan bicara 3 kali, yang ketiga ini ya. Jadi apa yang Rasul Yohanes sampaikan itulah yang harus sebenarnya didengar ya oleh gereja ya, karena ini sudah 3 kali nih ya, udah tinggal vonisnya aja ya. Kalau orang di kantor itu peringatan pertama, kedua, atau barangkali ketiga sudah vonis langsung ya, atau masih ada peringatan ketiga, saya nggak tahu juga. Pendeknya ini sangat penting pembicaraan Tuhan kepada gereja yang ketiga ya melalui Rasul Yohanes. Nah, mari kita melihat ya secara cepat, kita melihat apa sih yang dibicarakan oleh Rasul Yohanes melalui Rasul Yohanes ya. Apa yang dibicarakan Tuhan kepada gereja. Karena begini, kalau kita tahu Rasul Yohanes masuk pelayanan itu setelah Petrus dan Paulus mati martir. Jadi diperkirakan ya sekitar tahun 67 waktu Kaisar Roma, Nero itu yang serat tradisi itu dibilang Petrus matinya disalib tapi kepala di bawah. Dia yang minta karena dia merasa nggak layak, saya mati disalib kepala di atas seperti Tuanku katanya. Ini luar biasa ya. Kemudian serat tradisi Paulus juga matinya di Kaisar Nero itu juga dipenggal. Jadi kurang lebih tahun 67 ini pelayanan ini sudah selesai. Kemudian tahun 70 kita tahu Masehi itu Jenderal Titus ya. Roma juga menghancurkan Yerusalem, lebur habis ya. Karena itu sudah nubuatkan, tidak ada satu batu terletak di atas batu yang lain. Bait suci itu, Yerusalem itu yang dibangun oleh Zerubabel dan dipugar oleh Herodes. Setelah tahun 70 masuklah Rasul Yohanes. Yang ketiga ini Tuhan bicara. Sekitar tahun 90-an barangkali ya, 90 atau 95. Rasul Yohanes sudah sangat tua sekali. Disitulah dia melakukan ministrinya. Dan Rasul Yohanes inilah yang banyak berbicara prinsip teologi sebenarnya, walaupun tersembunyi ya. Misalnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Terus banyak dia prinsip-prinsip teologi kalau sudah baca dalam semua tulisan Yohanes itu 1, 2, 3 surat Yohanes, Injil Yohanes juga, dan juga kitab Wahyu. Tapi kita nggak bicara dulu. Yang penting kita tahu dulu maksudnya Tuhan bicara yang ketiga melalui Rasul Yohanes ini apa. Ya, ini yang harus kita pahami karena udah seperti yang saya bilang tadi. Rata-rata buku teologi Perjanjian Baru nggak tahu, nggak melihat lah istilahnya bahwa Tuhan bicara ketiga kali dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sudah bisa disatukan dengan pelayanan Petrus, pelayanan Paulus. Ini beda ini sangat di akhir zaman ini orang harus sangat mendengar ini ya, gereja ya maksudnya. Oke, mari secara kita nggak bahas semua suara maksudnya perkataan Rasul Yohanes, tapi yang
Yang penting di pasal 2 pasal 3 kitab Wahyu itu jelas bahwa Rasul Yohanes berbicara kepada gereja yang udah jatuh, sudah merosot dan tidak ada persekutuan lagi dengan dia. Beda waktu Petrus Paulus melayani atau menulis surat-suratnya kepada gereja-gereja, itu masih ada persekutuan, gereja belum jatuh. Tapi ketika setelah tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan, Rasul Yohanes masuk pelayanan, gereja kondisinya udah jatuh, udah pecah. Kalau dibikin kita lihat di sini di dalam Wahyu pasal 2 pasal 3, itu pecahnya karena 3 ajaran palsu, Jezebel, Bileam, Nikolaus. Ya, Bileam itu ya dagang, gereja udah dagang. Itu pelayanan Tuhan udah cari duit aja. Ya ngomong khotbah semua cari duit. Nikolaus ya, itu gereja itu ajaran yang membelah, menaklukkan. Niko itu menaklukkan, Laos itu kaum awam, laity ya. Jadi para pemimpin ini menaklukkan kaum awam sehingga terbelahlah gereja ya. Terus gereja kan semuanya imam-imam ya. Di zaman Petrus itu dibilang, Petrus sudah ngomong, kamu adalah imamat yang rajani. Semua anggota gereja imam. Tapi kalau Nikolaus bilang, enggak. Itu kalau saudara baca itu sejarah itu Ignatius itu yang merumuskan pengajaran tahun 117 dia merumuskan ajaran bahwa hierarki ya. Bishop beda dengan para penatua dengan tua-tua, presbyteros dengan episkopos, itu beda dia bilang. Terus akhirnya terjadilah hierarki di abad ke-5, abad 6 itu Katolik itu paus, kardinal, uskup agung, uskup dan sebagainya. Hierarki artinya sistem pemerintahan manusia masuk dalam gereja. Ini yang membelah gereja. Ya, ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus. Ya, Jezebel ini orang yang merampas gereja, otoritas kalau kita tahu. Zaman Ahab itu ya, Jezebel ini istri Ahab yang merampas waktu kasus kebenang Nabot. Oke, jadi Rasul Yohanes ketika pembicaraan Tuhan yang ketiga kepada gereja itu melalui Rasul Yohanes, itu gereja kondisinya udah jatuh. Coba lihat tuh, saya kasih bukti dulu sebentar di sini ya. Surat 1 Yohanes. Rasul Yohanes itu menulis surat 1 Yohanes supaya ada koinonia atau persekutuan. Perhatikan ini ya, saya baca dulu sini. Apa ya, ayat 3 ya, pasal 1. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, kepada gereja, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dengan tim kami, dengan Rasul Yohanes. Petrus Paulus tidak pernah ngomong gini, karena sekalipun gereja-gereja di zaman Petrus Paulus itu ada banyak masalah juga, kekeliruan dan sebagainya, tapi tetap mereka masih ada fellowship, ada koinonia. Tapi ketika gereja sudah jatuh karena 3 jalan palsu ini, Jezebel, Bileam, Nikolaus, tidak ada lagi fellowship, koinonia antara Rasul Yohanes dan timnya, plus kepada gereja yang jatuh tidak ada. Itu sebabnya di pasal 2 pasal 3, kalau sudah baca ini seluruh, itu gereja kecil, itu selalu ada panggilan barang siapa menang. Karena apa dipanggil barang siapa menang? Ya karena gereja udah jatuh. Di zaman Petrus Paulus tidak ada panggilan barang siapa menang. Di sini adalah panggilan barang siapa percaya, ya panggilan kepada umum, kepada orang di luar gereja juga panggilan barang siapa percaya. Tapi kalau di sini di kitab di pelayanan Rasul Yohanes itu barang siapa menang itu kepada gereja. Bahkan di gereja di Laodikia, gereja akhir zaman itu secara khusus, itu Yesusnya udah di luar pintu gereja. Artinya nggak ada lagi di dalam Yesusnya. Itu simbol ya, ngetok pintu ya. Banyak ini ayat ini dicomot ini. Aku berdiri di muka pintu mengetok ya. Barang siapa yang mendengar ya, membukakan pintu, aku akan masuk ya. Ini gereja Laodikia pasal 3 itu ya. Nah ini banyak penginjil ngutip ini. Dibilang Yesus ngetok pintu setiap orang. Bukan. Ya boleh-boleh aja sih ngambil itu, pinjam ayat itu. Tapi dikembalin dong ke dalam konteksnya. Ya, jangan dipinjam terus nggak dibalikin. Ini konteksnya Yesus ketok pintu gereja. Dia ada di luar. Ya. Dan dia ketok supaya siapa yang mendengar makan bersama dengan aku. Makan itu artinya fellowship ya. Nah, jadi zaman Rasul Yohanes Tuhan berbicara yang ketiga itu melalui kepada gereja, itu zaman di mana gereja sudah jatuh. Itulah dia dunia kekristenan saat ini. Dunia kekristenan itu udah jatuh. Bukan gereja, dunia kekristenan. Ini karena mereka
para pemimpin denominasi nggak melihat umumnya ya, nggak melihat bahwa gereja itu udah jatuh dan suara Rasul Yohanes ini adalah suara firman Tuhan, pembicaraan Tuhan yang ketiga kepada gereja, di mana tim kerasulannya ini udah nggak ada lagi fellowship dan gereja-gereja jatuh. Dan kalau mau ada fellowship, yang mesti mendengar ya. Dan nanti kita lihat ya, oke lah ya. Sekarang gini dulu, ini kan Tuhan udah bicara ketiga kali melalui Rasul Yohanes. Kalau gereja nggak dengar, ya memang benar gereja nggak dengar. Secara umum dunia kekristenan nggak dengar. Saudara kalau tahu dunia kekristenan itu ajaran palsu itu Jebel, Biliam, Nikolaus, ini merajalela ini. Ya, merajalela sekali. Dunia hampir sekali kayak ragi itu yang menghamirkan seluruh adonan. Dan Tuhan panggil para pemenang di tiap zaman gereja. Tuhan panggil, ada para pemenang tiap zaman gereja, ada. Yang pemenang itu bukan orang-orang hebat dalam kekristenan, bukan. Karena justru orang-orang hebat itu, para pemimpin tokoh-tokoh itu justru yang mengajarkan Bileam, Nikolaus, Jebel, ya. Karena kalau orang sederhana, anggota gereja sederhana, dia nggak mungkin bisa berbuat, ya. Karena itu harus pemimpin yang melakukannya. Karena memang gereja juga, Paulus sudah kasih ingat ya di Kisah Para Rasul 20 kepada para penatua di Efesus ya. Tapi bicaranya di Miletus, waktu Paulus terakhir lah, sebelum dia mati martir itu, ya. Dia sedang jalan ke Yerusalem. Dia udah kasih peringatan, akan datang serigala ganas. Saudara kalau bisa baca Kisah Para Rasul 20 ayat 28-30 itu. Akan ada serigala ganas, dia bicara kepada para penatua ya, para pemimpin ya. Akan menyerang kalian. Bagaimana cara menyerangnya? Yaitu katanya, kalian akan ajarkan ajaran palsu dengan maksud menarik murid-murid kepada dirimu sendiri. Harusnya kan para pemimpin, rasul, nabi, pengajar itu kan hanya memperlengkapi umat Tuhan supaya pada gilirannya umat Tuhan membangun tubuh Kristus. Nah ini enggak, tarik kepada diri sendiri. Itulah dia denominasi. Saudara kau tahu denominasi itu adalah para pemimpin yang menarik murid-murid, sehingga akhirnya gereja ada golongannya. Oh ini saya Lutheran, oh ini Calvinis, oh ini Presbyterian ya. Ini karismatik, ini atau masing-masing ada yang individu-individu sendiri. Pokoknya narik murid lah intinya. Itulah. Itu serangan serigala ganas. Kalau orang pikir kan dalam kekristenan, oh udah biasa itu. Orang yang masuk dalam pelayanan dalam kekristenan, dulu juga saya begitu. Ya saya juga sempat juga dengan tim penatua tuh ya narik orang juga. Ya kan nggak tahu dulu awalnya ya. Sekarang 20 tahun saya nggak lagi melayani ya melayanilah, memperlengkapi umat Tuhan. Siapa yang mau dengar ya terserah siapa yang mau dengar ya. Karena di sini di pasal Rosalika juga barang siapa bertelinga ya dia hendaklah mendengar. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh haram itu narik murid-murid kepada diri sini. Apalagi narik duitnya, ajaran persepuluhan lah, buah sulung lah, macam-macam, perampok itu. Ya kalau saya baca Yohanes 10 itu perampok itu. Yesus membandingkan dirinya dengan orang Farisi Taurat itu, aku gembala yang baik, tandanya aku menyerahkan nyawa untuk domba-dombaku. Tahu kalau kalian enggak. Jadi, tapi ini sudah umum, sudah menjadi ajaran dalam kekristenan, sudah dibenarkan kalau ajaran itu, bukan beda praktek ya. Kalau praktek hanya beberapa orang aja yang lakukan itu, tapi kalau sudah jadi ajaran itu berarti sudah dibenarkan, dianggap benar, bukan apa ya. Menarik murid tuh, bangun denominasi sendiri, bangun gedung sendiri. Ada yang bisa menarik 10, kalau hebat dia pemimpinnya bisa 10.000, 20.000, ada yang mungkin ratusan ribu. Saya lihat di Korea dulu ya, di Korea Selatan itu ada udah meninggal tuh yang orang mampu dia tarik 600.000 kurang lebih ya. Yonggi Cho namanya, David akhirnya berubah Paul Yonggi Cho atau David Yonggi Cho itu luar biasa tuh, bisa narik orang sampai ratusan ribu begitu ya. Bangun gedung besar ya, apa namanya Yowido apa gospel apa. Itu serangan serigala ganas Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman Petrus, Paulus itu hamba Tuhannya melayani. Akhirnya Petrus pun nggak pernah dia setelah khotbah ada 3.000 orang, dia nggak ayo bikin perpuluhan. Itu pasti Petrus langsung kaya itu. Atau Paulus kalau dia mau bikin sinode besar gedung apa, bisa lah orang dia merintis banyak lah. Tapi Petrus Paulus tidak pernah melakukan gitu. Apalagi Rasul Yohanes, justru dia dibuang ke Pulau Patmos. Banyak orang berpikir dia dibuang ke Pulau Patmos oleh Kaisar Domitian ya kalau nggak salah itu.
Tapi sebenarnya dari tulisannya kelihatan Rasul Yohanes itu dikucilkan oleh gereja-gereja yang jatuh itu, di 7 gereja itu. Dikucil. Bisa jadi memang dia dibuang oleh kaisar, tapi gereja pun sebenarnya sudah membuang dia, ya. Dia udah sekarang yang Demetrius tidak menerima kami, ya. Bahkan Paulus sendiri sudah ditinggalkan oleh seluruh gereja di Asia sebelum kematiannya. Paulus bilang di surat yang terakhir itu 2 Timotius, seluruh Asia sudah meninggalkan aku. Ya. Jadi inilah suara Tuhan yang ketiga melalui Rasul Yohanes, gereja yang udah jatuh. Itu ada vonisnya bagi saudara. Ini vonisnya di Wahyu pasal 17, 18 ya. Kita nggak bahas detail dulu. Intinya dunia kekristenan itu akan dihakimi ya. Jangan pikir dunia kekristenan itu gereja akan diangkat semua lagi ke surga lagi. Itu karena nggak dengar trilogi yang ketiga itu, suara Tuhan lewat Rasul Yohanes. Dia nggak dengar bahwa bukan ke surga kamu akan diangkat, tapi akan dihakimi. Saudara Paulus juga udah ngomong kok, kita semua akan menghadap pengadilan Kristus ya. Tapi dalam dunia kekristenan kan biasa tuh, percaya Yesus masuk surga yang tempatnya nun jauh di sana menyenangkan. Ada yang bilang masih ada anjingnya lagi dan sebagainya. Nggak ada itu. Dunia kekristenan karena tidak mendengar suara Tuhan lewat Rasul Yohanes yang ketiga itu ya, vonis akan datang. Wahyu pasal 17 ayat 18 dan 18 ya. Vonisnya apa? Ini coba kalau sebagai penutup lah, cepat dulu ya. Ini di sini gereja disimbolkan karena bahasa Wahyu itu banyak simbol. Gereja itu disimbolkan perempuan, tapi perempuannya pelacur. Kenapa pelacur? Ya karena masuk semua. Sudah tahu kalau pelacur itu menerima benih dari banyak pria, kan begitu kan. Jadi gereja dunia kekristenan sekarang pelacur, kenapa? Karena dia menerima firman Tuhan, tapi juga menerima itu ajaran Gebel yang Nikolaus, sudah jadi ajaran itu. Jadi itulah pelacur, ya. Dan perempuan ini disebut dalam ayat 5 pasal 17 itu Babel, ya. Siapa ini Babel? Ya, ini sudah kalau lihat pasal 18 ayat 18-nya, perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Kota besar yang dimaksud itu kalau pasal 18 ayat yang kedua ini, sudah rubuh. Babel, kota besar itu maksudnya perempuan. Jadi udah rubuh, akan dirubuhkan. Jadi vonis Tuhan kepada dunia kekristenan akan dirubuhkan. Ya, jadi dunia kekristenan di sini dibilang lagi, jelas itu ya. Ini ada perempuan duduk di tempat yang perempuan duduk di atas ekor binatang. Binatang dalam kitab Wahyu itu simbol daripada sistem pemerintahan manusia, kerajaan manusia. Jadi gereja yang ditopang oleh hierarki, gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan, itulah dia perempuan pelacur itu, yang akan rubuh pada waktunya. Nah, bahkan di pasal 18:4 itu ada panggilan untuk para pemenang. Dikatakan di sini, saya baca dulu ya. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, dari perempuan pelacur itu ya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Jadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan lewat Rasul Yohanes yang ketiga itu adalah orang-orang sederhana yang keluar dari sistem itu. Sistem kekristenan sekarang ini. Supaya jangan kena.